Kami yang cukup menggelitik jika seandainya ini dibuka, hukumannya akan ditambah nggak? Ini kan pedang bermata dua bagi orang ingin menyampaikan bahwa ada haknya dia, tapi begitu dia menyampaikan ini ada dampak nggak terhadap dia? Padahal dia hanya minta hak. Kalau saya melihat begini, karena beberapa orang yang disangkakan terduga ini memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Jika kita berbicara kedekatan dengan kekuasaan, Rans ada anak dari istana. Apa kurang kuat? Warga negara kelas 1 siapa yang mau? Bisa nggak warga negara kelas 1 disentuh hukum? Ini pertanyaan saya. Abang tahu nggak warga negara kelas 1 itu nggak bisa disentuh oleh hukum? Masyarakat Indonesia tahu nggak? Halo Sobat TN, ketemu lagi di Bang X Napi Diskursus.net. Nama selebritas Raffi Ahmad hari-hari ini ramai dibincangkan di jagat maya pun di media mainstream nasional kita. Pasalnya, sang Sultan Andara itu disebut-sebut ada keterlibatan dengan TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Adalah lembaga swadaya masyarakat National Corruption Watch yang mengembuskannya. Nah, kita akan bincang-bincang soal itu. Tapi sebelumnya, sila para Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sobat TN, sekarang di depan saya sudah ada dua narasumber yang akan kita ajak ngobrol tentang Raffi Ahmad dan dugaan keterlibatannya di TPPU itu ya. Saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama ada Bang Hanifah Sutrisna, Bang Hanif. Beliau adalah Ketua Umum dari LSM National Corruption Watch. Ya. Selamat datang Bang ya. Terima kasih. Sebelahnya ada Bang Doni Manurung. Ya. Selain sebagai Waketum di NCW, juga sebagai tim hukum dan pengacara NCW ya. Ya. Sebelum kita ngobrol, saya mau kasih disclaimer nih ke para Sobat TN yang menyaksikan. Bahwa sejatinya kita sudah mengundang pihak dari Raffi Ahmad dan juga Hotman Paris untuk hadir juga di siniar ini, tapi sayangnya waktunya belum klop. Jadi mungkin di lain waktu kita akan bikin siniar terpisah tentang itu. Baik, ini pertanyaan pertama jelas tentang kronologi nih. Ya. Jelas publik disebut-sebut nama Raffi Ahmad yang sangat seorang kondang itu, ada dugaan menurut NCW terlibat dugaan TPPU. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi ini sebelum ini orang kembali memberikan statement-statement yang salah, kita coba memulai lagi dengan azas praduga tidak bersalah. Presumption of innocence. Ya, jadi presumption of innocence ini karena sudah disebutkan nama dia tadi, saya persingkat jadi inisial aja. Saudara R, ya kan? Jadi ada aduan masyarakat ke kami kan buka jalur pengaduan masyarakat melalui Dumas kami. Itu bisa dilihat ada di TikTok kami, ada di Instagram, media sosial kita semua ada. Jadi pada saat itu ada Dumas yang menyampaikan bahwa meminta supaya saudara R ini mengembalikan ada sejumlah uang yang ditempatkan oleh salah seorang terpidana. Nah, dia minta supaya janganlah seperti itu, supaya dana ini segera dikembalikan, dan diminta tolong sekali disampaikan supaya ini segeralah untuk segera ditindaklanjuti. Tapi berkali-kali mereka mencoba, kami tidak menanggapi lah. Kami tidak menanggapi karena kami pikir ngapain ini. Terus dia bilang, terus kalau seandainya ada pengaduan masyarakat, kenapa kami bicara nggak didengar? Akhirnya melalui saluran aman kita berkomunikasi. Itu yang mengadu yang terpidana? Bukan, bukan. Bukan. Sepertinya yang mewakilinya. Yang kami tidak bisa menyebutkan inisialnya karena yang bersangkutan juga tidak menyebutkan inisialnya, tapi mereka bilang menyebutkanlah salah satu inisial. Siapa yang jika ditanya oleh orang-orang pasti ada tindak pidana utamanya, tindak pidana induknya. Iya, ada. Dan ini akhirnya disampaikan sampai dengan modus yang disampaikan. Kalau seandainya ini biasanya modusnya kayak gini, Bang. Dibuka dulu bisnisnya, ini segala macam, disampaikan, ini ada bisnis yang akan ini segala macam, mau nggak?
support segala macam, nanti akan dikembalikan, pokoknya inilah bahasanya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat dari penyampaian sang pengadu ini atau whistleblower ini, disinilah kami menarik dugaan awal bahwa ini adalah TPPU, karena yang meminta ini adalah seorang yang mewakili seorang terpidana. Berarti kan ada tindak pidana utama ya kan? Ya. Nah, apakah ini berasal dananya dari mana? Kalau seandainya memang bukan dana berasal dari tindak pidana kejahatan korupsi, kenapa harus ditempatkan ke orang? Bagi logika kita, kami coba menggali, tiba-tiba karena terlalu kami gali, Bang nanti kita komunikasi lagi, bilang. Si pelapor tadi. Di kesempatan tertentu dihubungi lagi. Itu pakai private number. Bercerita lagi, disampaikan modusnya seperti ini, nanti akan ada investasi baru lagi dan jumlah besar, Bang. Saya gali yang di mana? Itu nominalnya berapa, Bang? Yang miliar, dari ini puluhan miliar. Puluhan miliar. Dan saya pengen lagi, itu baru satu, Bang. Ada lagi, saya bilang. Saya nggak bisa menyampaikan segala satu yang sumir, saya bilang. Siapa inisial ininya? Disebutkan inisialnya sama si pengadu ini. Disebut juga di mana lembaga pemasyarakatannya. Nah, disinilah makanya, oke, kami coba ini ya, apakah ini akan bisa kita lanjutkan. Kami ingin melihat dulu sejauh mana suplai data nanti. Nah, ini kami tunggulah suplai datanya. Dan dalam waktu dekat ini rencana kami ada pertemuan dengan orang yang dikatakan dananya itu dipakai. Nah ini dalam proses ini. Jadi belum sempat ketemuan lagi sama si pelapor tadi itu ya? Saya mengatakan kalau sudah ada inisial, berarti kan saya udah tahu nih siapa yang akan saya tuju kan. Jadi NCW ini udah tahu siapa yang akan dituju di situ. Nah, dengan dia sebutkan inisialnya, disebutkan di mana lembaga pemasarakatannya, nah ini dalam proses kita. Karena kan saya baru balik juga kan dari beberapa kegiatan di luar. Oh jadi ICW akan menemui langsung yang di balik? Kami akan menemui langsung, karena kan dia udah menyebutkan ini, inisial. Dan memang sudah disetujui oleh yang akan ditemui itu? Kan dia lewat mediator tadi. Betul. Saya nggak tahu ya, dengan seviral atau segadu ini, apakah ini akan berjalan mulus, tapi melihat dari ini, saya bilang ya harus bersedia, saya bilang. Jangan informasi sudah disampaikan dan memang ada hak yang harus dia perjuangkan, ya harus disampaikan. Biar tidak gaduhnya itu seolah-olah ini timbulnya fitnah. Saya sudah sampaikan itu. Kalau di luaran merebak selentingan bahwa sumbernya tadi itu ya disebut-sebut jenderal, ya. Kan? Selentingan dari? Yang kita dengar-dengar juga. Makanya sekarang saya minta klarifikasinya. Adakah itu betul? Ya, ada betulnya juga. Ya, silakan. Jadi kan sekarang mantan jenderal ya, karena udah terpidana ya? Sudah terpidana. Dua-duanya itu? Salah satunya. Nggak boleh sebut juga inisialnya nih. Ya kami harus benar-benar ketemu dulu sama orangnya kan. Oh ini orangnya. Tapi ada keyakinan bahwa yang dilakukan oleh si pelapor yang menjadi mediator itu memang sudah disetujui oleh si jenderal itu yang di dalam itu. Ya namanya orang minta tolong supaya ada kebutuhan kan pasti dia sudah menyetujui. Keyakinan kami dari NCW. Kalau enggak ngapain dia minta tolong sama kita. Saya bilang ini bukan kasus ringan loh saya bilang. Ini sesuatu yang berimplikasi berat nantinya. Dan coba pertimbangkan baik-baik saya bilang kan. Ini menarik nih soalnya ada nama selebritas yang kondang itu, ada disebut-sebut jenderal di balik cerita itu. Jadi begini Bang. Jadi tidak semua dumas itu kami sampaikan, kami lontarkan. Dan kami harus mengklarifikasi bahwa tidak ada hubungannya dengan pencalonan atau paslon. Kita tidak terafiliasi. Mungkin diskursus bisa lihat apa ada NCW ini terlibat kampanye satu orang paslon atau satu partai atau apapun lah. Ada ini kami dalam satu ruangan terbuka untuk berorasi membela satu orang, tidak ada.
Kenapa belakangan ini NCW ini begitu terlihat aktif? Karena maraknya dugaan korupsi yang satu persatu sudah mulai mengemuka dan menyeruak sampai pemberitaan di mana-mana dan banyak lembaga ya, swadaya masyarakat yang membuktikan. Dan inilah saatnya saya menghimbau supaya extraordinary crime atau korupsi ini memang harus kita berantas. Ini harus dimulai dari kita. Tidak bisa kita menunjuk orang lain, kan banyak kawan-kawan LSM lain yang sudah besar, berhasil dan memiliki nama yang lebih baik daripada kita di NCW. Tapi kita melihat ada perlambatan terhadap pengungkapan, mendorong supaya dugaan-dugaan itu benar-benar dilakukan penyelidikan tahap berikutnya oleh aparat penegak hukum. Tapi kan belakang kita lihat memang sangat lemah sekali. Jangankan untuk penindakan, pencegahan aja sekarang. Kami melihat beberapa tahun terakhir ini sangat rendah sekali. Bahkan sudah ada diduga kuat, ada dugaan penyalahgunaan anggaran, dugaan kegagalan dalam pelaksanaan program. Dilakukan nggak penyelidikan? Dulu zamannya SBY, pada saat Bank Bali langsung tim pencari fakta dibentuk, betul nggak? Dan sekarang TGPF apa? Triliunan loh uang negara yang sekarang ini digunakan oleh salah satu oknum menteri, tidak ada hasilnya, tidak diungkap. Apakah karena memiliki keeratan hubungan dengan penguasa saat ini? Disinilah NCW merasa kita harus bicara. Fakta-fakta di lapangan memperlihatkan itu. Jika semua program boleh dimaafkan gagal, Indonesia ini mau dibawa kemana? Pak, saya mau membalikkan fokus kita ke tadi tuh. Ya. Saya masih tertarik dengan seorang jenderal yang di belakang ini, yang di dalam penjara, di lapas, tapi kemudian terlibat dugaan. Terlibatan si Raffi Ahmad. Saya nggak pernah nyebut RR, karena dari awal saya bukan namanya tuh. Dalam dugaan keterlibatan TPPOI ini kan. Jadi gampangnya, cerita simpelnya, sederhananya si jenderal menitipkan uangnya ke pesohor itu untuk dikelola gitu ya. Dan kemudian ada semacam uang prestasi di situ dari yang media pelapor itu, dari yang orang melapor itu ya. Itu intinya di situ ya. Nah, kalau saya baca di media kan NCW minta Kejaksaan Agung, KPK, Barreskrim Polri untuk katakanlah memeriksa aliran uang ke Raffi Ahmad. Sekarang mungkin ke Bang Doni nih lebih tepatnya. Itu baru permintaan aja, lisan, setidaknya verbal aja, atau sudah secara formal diteruskan secara formal ke lembaga-lembaga tadi itu? Ya kalau kita meneruskan secara formal ya Bang ya, secara formal artinya kan kita sudah menyampaikan ke publik. Artinya kan di kepolisian itu kan bisa melihat ketika sudah disampaikan ke publik, harusnya polisi bergerak dong. Nah, Indonesia ini kan ada quote unquote ya, no viral no justice. Nah, kita ngelapor aja, tapi kalau nggak viral itu belum tentu langsung ditelusuri. Nah makanya kita ngelihat, kita sebagai LSM, sebagai lembaga swadaya masyarakat, kita lontarkan ini ke publik, gitu. Biar publik yang menilai, biar ada desakan publik juga kepada lembaga-lembaga negara ini, gitu. Untuk mereka bergerak, karena nggak perlu harus ada aduan masyarakat. Tapi kalau ini udah disampaikan ke publik, itu kepolisian bisa mengambil tindakan untuk memeriksa, melakukan penyelidikan. Tapi kan sampai hari ini kan nggak ada. Nah mungkin di satu sisi kalau kita mau sebut tentang viralnya, mungkin sekarang relatif sudah tercapai. Ini kan sudah ramai kan di jagat maya, di pemberitaan, di media mainstream kan. Tapi kan bukankah tetap aja perlu laporan yang benar-benar formal, yang akan ada tulisan registrasinya berapa segala macam itu, kepolisian lah. Apakah itu nggak perlu juga? Nanti kita akan mengarah ke situ. Kita kan tadi sudah disampaikan sama ketum. Ini kita masih menunggu pertemuan dengan si yang melaporkan ini kepada kita. Setelah semua bukti sudah kita sampaikan, kita rangkum menjadi satu, kita akan laporkan, adukan. Gitu. Ini kan kita masih susun semuanya. Ada beberapa nama perusahaan yang terkait dengan si kondang inilah ya, R ini udah kita susun semuanya. Perusahaan-perusahaannya apa aja. Gitu. Kira-kira berapa lama lagi? Itu kan kalau dihitung dari pertama kali menyiarkan katakanlah publish itu
Berapa lama lagi nih laporan ke Ya, para pihak? karena ada beberapa kegiatan kita yang dan kita kan nggak cuma terfokus sama saudara R ini aja, banyak hal lah. Ya, seperti Maksudnya soal momentumnya nih, lagi ya. dapat kan sekarang kan? Jadi kenapa kemarin itu setelah klarifikasi kami bukan mengenyampingkan, tidak, prosesnya tak berjalan, tapi ada hal yang lebih besar lagi yang menurut kami ini butuh perhatian para penegak hukum, butuh perhatian rakyat Indonesia. Bahwa yang terjadi saat ini di kekuasaan yang sungguh luar biasa, dahsyat besar dan sangat tidak terkontrol, korupsi merajalela di mana-mana. Kita juga terakhir ada dugaan lagi kan terkait dengan pembelian pesawat bekas yang dibatalkan segala macam ya. Mirage versi 5 kan. Nah, ini jauh lebih besar dibandingkan ini. Kerugian negara itu boleh dikatakan triliunan lah. Karena ada bahasa bahwa ini bukan dibatalkan tapi ditunda. Nah, ini di Indonesia ini, rakyat Indonesia ini terlalu permisif untuk sesuatu yang rasanya itu karena dieluk-elukan, karena dicintai, karena ini salah pun tidak apa-apa, sedikit dimaafkan. Nah, ini tidak boleh. Dalam penegakan, pencegahan, penindakan korupsi, tidak ada kata-kata yang ya sudah dimaafkan saja, ya sudah kan sudah berlalu, ya sudah kan sudah dihentikan, ya sudah dibatalkan. Tidak bisa. Abang nggak lihat KPK sekarang yang ya setelah direvisi undang-undangnya kan berada di bawah rumpun eksekutif. Nah, kalau kan? kita bicara revisi undang-undang KPK yang 2019 akhirnya seperti boleh dikatakan mandul ya. Kenapa saya bilang mandul? Kalau sekelas KPK masih bisa dilakukan SP3, untuk apa ada KPK? Kembali aja ke Tipikor Mabes Polri, ke Tipikornya Kejaksaan Agung. Untuk apa ada KPK? Jika seandainya KPK bisa diintervensi dengan mengajak ngopi atau ngobrol di ruang tertutup yang tidak ada CCTV dan tidak ada bukti, untuk apa ada KPK? Penguatan terhadap KPK ini wajib, kudu harus dilakukan. Karena inilah senjata bagi pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia ini pasca reformasi lebih mengerikan dibandingkan korupsi yang terjadi zaman Orde Baru. Abang bayangkan aja, sekarang ini udah berapa puluh kepala daerah yang masuk. Bukan tidak bisa lagi dua jari ke tangan dan kaki ini. Udah puluhan yang masuk gara-gara tindak pidana korupsi. Dan kalau dikatakan TPPU, 3 kali kita menghimbau kepada Kepala PPATK, Bung Ivan, supaya ayolah, Periksa dong. Kami sudah ngasih clue juga, ada 22 perusahaan, anak perusahaan, dan afiliasi dari ini. Coba lihat di sana. Gimana transaksinya. Terus, rakyat harus dicerdaskan bahwa TPPU ini tidak selalu tindak pidana korupsi. Bisa jadi tindak pidana hasil uang dari tindak pidana lainnya. Bisa jadi dari senjata, perdagangan orang, narkoba, ya kan? Habis itu judi, banyak hal. Sehingga dicuci lah. Jadi jangan cuma gara-gara dibilang hanya TPPU dari hasil korupsi aja. TPPU itu tidak hanya dari hasil korupsi. TPPU adalah tindak pidana kan dengan mencuci harta kekayaan berasal dari tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Jadi tidak hanya korupsi aja. Cuma mau tadi dengan Pak Ivan, Ketua PPATK, bagaimana responsnya? Sampai sekarang sudah seviral ini, PPATK pun tidak ada menyampaikan bahwa telah dilakukan ini, tidak. Bahkan 8 bulan, 9 bulan yang lalu, waktu naiknya kasus robot trading, Fahrenheit sama HWG satu itu ya. Dan ada Wahyu Kenzo sebagai tersangka mengatakan bahwa ada keterlibatan beberapa artis, disampaikan secara terbuka. Ada nggak dilakukan? Nah, Abang ada melihat ada sesuatu dengan PPATK itu sampai kemudian tidak, katakanlah reaksinya ya kurang memadai seperti yang diharapkan? Kalau saya melihat begini, karena beberapa orang yang disangkakan atau diduga ini memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Jika kita berbicara kedekatan dengan kekuasaan, Rans ada anak dari istana. Apa kurang kuat? Warga negara kelas 1 siapa yang mau? Bisa nggak warga negara kelas 1 disentuh hukum? Ini pertanyaan saya. Abang tahu nggak warga negara kelas 1 itu nggak bisa disentuh oleh hukum? Masyarakat Indonesia tahu nggak? Tidak tahu, Bang. Tidak banyak yang tahu.
Hanya kita yang memiliki pengetahuan lebih dan menggunakan nalar dengan membaca lah tahu bahwa warga negara kelas 1 tidak akan pernah bisa dipidanakan. Begitu hebatnya Indonesia negara hukum. Nah, ini kasus yang mau Abang bawa nih, NCW bawa ke sistem hukum secara formal kita. Kan Raffi itu, Ya. kita tahu lah circle pergaulannya kan. Ya. Ya dengan anak-anak presiden juga. Ya. Kan. Abang ngelihat itu akan jadi katakanlah ganjalan besar. Oh, sangat. Gini, saya ini menyampaikan informasi yang disampaikan oleh Raffi Ahmad, Hotman Paris dengan Rofi, salah satu in-house lawyer-nya dia sama CFO-nya kata dia kan. Jadi NCW ini tidak hanya melihat apa di ada masyarakat, bahkan informasi terbuka yang disampaikan oleh kawan ini dapat kita analisa jadinya. Selama ini orang tidak tahu berapa penghasilan sehari, ya kan kita jumlahkan dalam setahun, 2 tahun jadi 4 tahun. Kemudian kita lihat berapa jumlah karyawannya, berapa yang dikeluarkan setiap bulan. Jika kita gunakan perhitungan keuangan, matching cost against revenue, apa iya dengan gaya hidup sedemikian rupa ini aja. Kan ini mereka bicara mereka orang kaya kan, penghasilan mereka miliaran. Logika sederhana tidak akan bisa tercapai. Nah, dengan bicara lagi dikatakan bahwa MTEK itu mengakuisisi saham 10-11% nilainya itu 276 miliar sekian. Harusnya orang pajak pun harus tergelitik dengan ini. Kenapa orang pajak harus tergelitik? Setiap membeli sesuatu dikatakan harganya. Rumah 150 miliar, dan segala macam. Mobil, tas Segala macam. Masa orang pajak nggak bisa ini? Yang paling gampang melihat kasus TPPU, mau dengan saudara R ini, mau siapapun, tinggal lihat laporan pajaknya. Realisasi cash in, cash out-nya. Kemudian penempatan investasi, baik yang berjalan, baik dalam jangka pendek, jangka panjang. Kita bisa melihatnya. Tapi kan dalam hal ini, kami tidak sedetail teman-teman di Indonesia Audit Watch yang mengatakan harus kita lihat cash flow-nya segala macam. Itu teknis. Yaitu teknis jika benar-benar penyelidikan atau penyidikan dilakukan nantinya. Pasti harus dibuka bukunya. Ya kan, kita harus melihat buku besarnya. Kita harus melihat aliran seperti itu. Nah, ini yang kami himbau. Inilah kami himbau kepada PPATK supaya coba diperiksa dulu. Diperiksa dulu aliran yang begitu besar yang mengatasnamakan perusahaan saudara R ini dan jumlah transaksi yang dia lakukan, pembelian apa-apa dimatchingkan. Dikatakan bahwa triliunan aset yang dimiliki. Gimana meleverage uang yang hasilnya cuma puluhan miliar atau ratusan miliar setahun dalam waktu 6 tahun jadi triliunan. Saya juga ingin belajar itu gimana caranya. Bang, ini kan sedang menunggu data yang tadi betul. lapor dari yang tadi jenderal itu disebut-sebut Ya, itu. Ini kan pertaruhan besar kan, karena korupsi TPPU kan metodenya bukan pembuktian terbalik kan? Iya. Nah, di sanalah kelemahan hukum kita. Makanya kemarin kita sempat mendorong juga ya, Bung Doni ya. Kita mendorong supaya undang-undang perampasan aset ini segera disetujui. Karena kalau itu disetujui, pembuktian terbalik bisa dilakukan. Tapi kan sebelum itu menjadi sebuah hukum positif, kan belum bisa berlaku kan? Betul. Nah, Itulah ganjalan buat kita. Betul. Tapi kan dengan disetujuinya undang-undang ini akan membuat para pelaku ini, para terduga ini untuk hati-hati dan mungkin bisa berhenti melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi begini, Bu. Yang lebih tidak dipahami oleh rakyat Indonesia, para entrepreneur muda, para pengusaha, para artis, para segala macam yang beralih dari artis menjadi para entrepreneur. Mereka kadang-kadang abai melakukan background check and balance terhadap sumber investasi dari investor mereka yang datang. Dan ini jarang dilakukan. Kenapa? Yang mereka kejar itu ada perputaran. Tapi pernah nggak mereka menjadari bahwa investasi yang ditempatkan oleh orang yang belum tentu dia kenal baik, belum tentu dia kenal bisnisnya, belum tentu dia kenal sumber kekayaannya, belum tentu dia mengenal siapa jaring-jaring dari investornya ini. Tapi karena merasa ada kesempatan untuk bisa mendapatkan investasi besar dengan berbagai bisnis yang akan dilakukan, bagi kami
ketergesa-gesaan orang menerima investor, menerima uang tanpa melakukan check and balance, tanpa melakukan background check dengan para investornya, ini suatu kenaifan menurut kami. Dan kalau dikatakan di ujungnya, kalau ada nanti misalnya salah satu dari terduga ini mengatakan, kami tidak mengetahui ternyata itu berasal dari itu. Menurut Abang gimana itu? Boleh nggak orang tiba-tiba, karena saya tidak kenal dia di belakang siapa, saya tidak kenal penghasilan dia dari mana. Pasti dalihnya akan seperti itu. Tapi ginilah, inti dari apa yang terjadi selama ini adalah, jika seandainya saudara R ini bersih, dia nggak usah risih. Dan kalau dia benar, dia nggak usah gentar. Kami pun, jika seandainya apa yang kami kumpulkan nanti data-data ini tidak berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh whistleblower ini, kami akan sampaikan datanya secara terbuka nanti. Dan inilah bentuk dari NCW fair-nya. Seluruh pengaduan masyarakat yang benar-benar bisa kami tindak lanjuti, akan kami tindak lanjuti. Jika seandainya memang ini tidak bisa atau tidak sesuai dengan apa gold standar yang kita, walaupun kata orang NCW apa sih bilang gold standar? Ya kita harus memulai itu. Ada hal-hal yang menurut kita standar yang harus kita penuhi untuk bisa ini kita lanjutkan ke pengaduan, ke aparat penegak hukum. Ada yang berhenti di kita jadi bahan diskusi dan kita kaji lebih dalam. Bu Noni, ini kan NCW sudah publish ke publik ya, Ya. soal. Ini boleh diminum ya? Oh silakan. Lupa saya nawarinnya. silakan anytime. Oke, gimana? Ketika NCW sudah katakanlah publish tentang dugaan keterlibatan Raffi dalam TPPU ini kan. Tapi sementara NCW masih sembari menunggu data-data yang akan dimintakan dari pelapor. Iya, kita masih compile data lah. Nah, itu dia. Bukankah ini sebuah pertaruhan besar buat NCW bahwa sebegitu yakinkah NCW akan data yang akan didapat dari itu benar, dari yang sumbernya itu betul, dan itu kemudian bisa lebih lancar dalam proses formalitas hukumnya itu. Bicara keyakinan ya Bang ya. Kalau kami sudah melangkah, itu pantang hukumnya buat kami untuk mundur. Dan kalaupun nanti misalnya seperti apa dikatakan ketum kita, kalaupun dia nggak kredibel atau seperti apa, kita akan ungkap juga ke publik siapa whistleblower itu, siapa yang pengadu itu yang lapor, kita akan ungkap juga ke publik. Tapi kan ini kan kita ngelihat kan ya apa yang kita sudah sampaikan ke publik ya menurut kami ya, kita nggak tahu saudara Raffi dan Bang Hotman ya itu pengacara senior lah ya. Iya. Ya mengenantang kita melakukan pembuktian di gedung Trans TV dan segala macam. Ya Bang Hotman lebih pintar lah daripada saya, ya kan? Pembuktian itu bukan di gedung Trans TV, Bang. Pembuktian itu ada di kepolisian, di kejaksaan, bahkan sampai berujung pada pengadilan kan gitu, atau di KPK, ya kan? Tapi kan ini kan ngapain kita bawa data ke sana, kan gitu? Ya kalau menanggapi silahkan menanggapi kan gitu. Sampai harus ada ketum kita dibuat akun media sosial palsu, kita dikatakan minta maaf. Saya mau sampaikan sekali lagi, NCW nggak pernah minta maaf sama Raffi Ahmad. Belum pernah. Nggak pernah minta maaf. Dan itu semua akun sosial media, itu hoax, palsu semua itu. Itu buatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya saya nggak bisa nuduh siapa orangnya, mungkin buzzer atau apapun lah, yang merasa sangat mencintai public figure tersebut, sampai harus melakukan hal seperti itu. Nah, NCW nggak pernah minta maaf. Itu untuk ada portal media berita ya Viva ya, kita sudah ingatkan itu bukan dari ketum kita, itu media sosial bukan punya kita. Silakan itu di take down itu pemberitaan itu Bang. Kalau kita yakin ya kita udah running Bang, udah jalan gitu. Tentang tantangan dari Raffi, dari Hotman Paris ya untuk lapor ke pihak yang berwajib gitu. Nah kita tunggu aja kan. Gitu. Mereka minta aja mereka nunggu. Kalau mereka minta ya saya nunggu dong kan gitu. Kan gitu Bang. Tapi itu betul ya, soal permintaan maaf kan juga sempat bikin publik ini jangan-jangan NCW udah masuk angin kali ya, atau belum lama udah minta maaf juga gitu. Itu yang kita khawatirin sebenarnya. Jadi gini. Jadi cuma nyari sensasi, jangan-jangan pansos atau semacam itu ya, kalau orang sekarang bilang panjang sosial gitu kan. Enggak lah. Jadi gini, ini harus kita ini belajar, kita memberikan bagaimana mengedukasi para netizen, mengedukasi kawan-kawan, para pemuda di seluruh Indonesia bahwa
kejahatan korupsi ini yang dinamakan extraordinary crime ini. Kenapa? Karena ini dampaknya luar biasa. Dampaknya ini katastrofi lah. Ini bisa bencana besar bagi masa depan anak bangsa. Dan kalau dia dikatakan seandainya apakah tantangan dari Hotman Paris dan segala macam, begini aja. Kami sudah menyampaikan klarifikasi bahwa ini dalam masih proses penyelidikan lebih lanjut kita. Kita akan bertemu dengan beberapa orang termasuk dengan si tindak pidana utamanya ini, ya kan? Kemudian kita mau supaya data-data yang sudah kita terima, ya kan, berupa besaran yang segala macam ini kita validkan datanya ini sesuai nggak yang disampaikan oleh si whistleblower ini dengan apa yang dialami oleh si terpidana ini. Ya, sebagai berkaitan tindak pidana utamanya. Nah, boleh nggak sih disebut korban yang bersangkutan itu? Korban dalam hal ini. Kenapa? Karena dananya kan dia merasa supaya harus dikembalikan. Nah, dan ada pertanyaan yang menurut kami yang cukup menggelitik, jika seandainya ini dibuka, hukumannya akan ditambah nggak? Ini kan pedang bermata dua bagi orang ingin menyampaikan bahwa ada haknya dia, tapi begitu dia menyampaikan ini ada dampak nggak terhadap dia? Padahal dia hanya minta haknya. Nah, coba itu jadi pemikiran juga. Tapi begini, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak pernah tidur. Pada saat keadilan ini dihambat, dia seperti air. Dia pasti akan mencari jalannya sendiri. Semakin dia tekan, air itu kan mencari lubang-lubang kecil untuk bisa memperlihatkan wujud mereka. Nah, inilah yang akan terjadi. Dan kalau dikatakan apakah yang disampaikan Hotman Paris dan Raffi pun tidak akan melaporkan karena pencemaran nama baik, bagi kami itu mungkin hal bijak yang bisa dilakukan oleh Raffi. Bagi kami, pesan kami ke saudara R ini, kalau bersih nggak usah risih, kalau benar nggak usah gentar. Dan kami tidak pernah punya permasalahan pribadi. Kami tidak punya permasalahan terkait dengan pencalonan capres, cawapres, tidak ada. Kalau ada hal-hal yang tersangkut dengan istana, karena memang ada nama itu di strukturnya perusahaan R ini. Dan jika kita melihat bagaimana cara meleverage keuangan, meleverage ekonomi dan bisnisnya, bagi orang yang berilmu pasti melihat kejanggalannya. Dan kalau kita mau buka-bukaan, kita mau bercerita teknis bagaimana segala macam, nanti akan panjang, banyak lagi yang akan terungkap nanti. Bagi kami begini aja, proses ini sedang kami tindak lanjuti, penyelidikan ini tetap kami proses ya. Kita lakukan, kita jalankan, kajian, analisa segala macam tetap kita kajian. Tinggal menunggu momentumnya aja, karena kami memang ada kegiatan lain selain mengurus yang dengan saudara R ini, dan jauh lebih besar. Negara ini dalam kondisi darurat korupsi. Dan sudah banyak, nggak hanya kami yang bicara, banyak tokoh yang bicara. Tapi ada nggak ditanggapi apa yang disampaikan oleh para tokoh ini? Kami ini hanya segelintir organisasi yang berusaha membuat Indonesia ini menjadi bersih. Tapi kami nggak pernah gentar untuk itu. Risiko yang kami hadapi ini udah banyak. Diancam lah, inilah, udahlah. Kita udah menikmati itu. Ancam dibunuh lah, gue matiin, segala macam. Udahlah, kita udah sampai. Udah capek. Kantor dilempar sama batu bata pun, udah. Maka saya bilang sama kawan-kawan, tetap berjuang demi bersih Indonesia dari korupsi. Tinggal bom molotov aja, yang belum. Kalau batu, udah ada berkali-kali batu. Jadi, ya inilah bentuk perjuangan kita. Jika seandainya yang kami sampaikan ini tidak menyentuh orang-orang tertentu, untuk apa lempar kantor kami? Untuk apa ancam kami? Saya mau balik nih, tadi ketika Abang melihat bahwa seorang Raffi itu bijak. Wisdom. Kan saya juga baca Raffi bilang di media, nggak usahlah pakai lapor-lapor balik, gitu kan. Ini Abang melihatnya sebagai sebuah wisdomnya Raffi, atau malah akan menambah kecurigaan Abang nih. Ini kayaknya jangan-jangan benar sampai dia kayak defensif nih, kalau boleh dikatakan begitu. Jadi makin kencang nih usaha
NCW untuk membongkar kasus ini, katakan begitu. Jadi begini, dengan bicara seperti itu, apakah NCW akan lebih kencang? NCW normal aja kegiatannya. Yang memang patut kita lakukan penyelidikan lanjutan, kita lakukan. Bukan dengan Raffi mengatakan begitu, kecurigaan itu pasti ada. Apalagi dengan setelah R ini dengan pengacaranya menyebutkan angka-angka tertentu. Sebenarnya itu adalah kegagalan berpikir mereka. Menyebutkan sumbernya, menyebutkan ini. Orang semakin berpikir jadinya. Harusnya orang pajak pun menghitung. Jadi saran saya, permasalahan kayak gini jangan sampai mengumbar. Jadi kalau dengan mengumbar, orang mengalih-alihkan jadinya. Berapa tahun, ini segala macam, gaji dibayar segala macam. Akhirnya penyelidikan ini meluas jadinya. Yang selama ini mungkin orang pajak nggak tahu berapa penghasilan, akhirnya sekarang tahu. Ya kan? Terus bagaimana membayar karyawan, apakah cukup dengan sekian miliar per bulan itu, terus gaya hidup. Akhirnya orang menghitung jadinya. Jadi bagi saya, berhenti di silahkanlah kalau main, berhenti di sana. Gak usah dikatakan sehari ada 3 kali hosting segala macam. Karena ini membuat kami pun di NCW semakin melihat bahwa kok Raffi jadi seperti takut jadinya dengan mengatakan beberapa penghasilan segala macam. Nah, kami sebenarnya berharap pada saat itu kalau memang Raffi itu tidak merasa ada apa-apa, kan udah biarkan proses hukum berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Udah berhenti di situ. Boleh nggak saya katakan sekarang Bang Dodi nih jawabnya, tim hukum soalnya, bahwa NCW tidak percaya dengan angka-angka valuasi perusahaan Raffi dan Rans Entertainment yang dikelola Raffi itu. Sekarang mungkin valuasinya 2,7 sampai 3 triliun katanya. Ya kalau bilang percaya apa tidak ya kita lihat hasilnya nanti kan. Ya ini saya bicara, kita ngelihat ya triliunan rupiah ya kan. Sementara dia sampaikan kemarin di konferensi persnya dia gaji dia sekian berapa kali host. Dan udah ya sekian tahun. Sekian tahun loh, dia udah 25 tahun dia kerja, dia bilang dari umur 13 tahun sampai kemudian ya valuasi sekarang ya segitu dia bilang. Iya, kalau sekian tahun masa dia nggak makan, gaya hidup apa segala macam, bayar gaji. Rasmi baru 6 tahun katanya. Iya. Rasmi baru 6 tahun. Dan dan kita kan juga tahu bahwa saudara Raffi ini kan sempat rehabilitasi. Iya. Terus masa-masa RSKU kan. Karena yang Katilon dulu itu Katilon, ya kan. Katilon, ya kan. Dan pasca dari rehabilitasi itu kan ya udah rahasia umum lah. Memulai baru lagi, ya kan. Mengumpulkan pundi-pundi, katanya pada saat itu benar-benar jatuh dan habis semuanya. Nah, kalau seandainya dikatakan dia udah bekerja sekian lama, sudahlah, gak usah kita bicara seperti itu. Gaya hidup ini kan baru beberapa tahun aja seperti ini. Nah, jadi bagi kami, saudara R sudah bijak lah mengatakan bahwa biarlah proses hukum. Jika memang iya, ya kan, silakan laporan ke polisi. Itu udah paling bijak menurut kami itu. Dan kami pun di NCW pun tidak mau juga woro-woro lagi, ya kan, akan ini yang buat apa, karena normal-normal aja kita, ya kan. Ada hal-hal yang kita kaji, analisa lebih dalam, lakukan penyelidikan, perlu ke lapangan, kita ke lapangan. Jadi nggak ada yang sifatnya itu, oh kita cari pansus, nggak perlu kita cari pansus beneran, malu juga kita. Malu beneran, bukan apa-apa kan. Jadi kalau kita bilang pansus, saya biar masuk TV, saya masuk TV itu udah lama juga, saya udah masuk TV karena saya pengamat kan. Saya pengamat ekonomi, saya pengamat pertambangan, dan boleh dilihat juga nama saya kan nggak hanya membahas masalah korupsi aja. Jadi biar dipahami juga sama kawan-kawan kalau pansus untuk apa saya pansus. Kita dari jalanan udah masuk TV, Bang. Kita dari jalanan masalahnya kan, kita hidup dari jalanan, nggak ada juga pansus-pansus itu. Ini maksudnya gini, kawan-kawan, tidak semua kebenaran diungkap itu orang itu ingin pansus. Contoh yang terjadi dengan beberapa tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh komunikasi politik kita. Dia berbicara lantang sedikit, dibilang pansos. Dia menyindir sedikit karena kegagalan penguasa saat ini memaknai demokrasi, dibilang pansos. Dibilang minta jabatan. Dibilang minta jabatan.
Ini kadang-kadang mendistorsi informasi yang seharusnya diterima rakyat itu full. Bahwa ini informasi yang harus dipelajari oleh rakyat, dicermati oleh rakyat, jangan salah memilih pemimpin, jangan salah ini. Tapi kan apa ini loh, pansos ini segala macam. Nah, saya mengkhawatirkan kita ini bukannya maju sekian langkah Indonesia, masyarakat Indonesia, malah mundur kita. Kenapa? Kita terlalu mentolerir yang namanya kejahatan-kejahatan yang bisa dimaklumi. Apa kejahatan yang bisa dimaklumi? Misalnya, ya kayak sedikit bandel nggak apa-apa lah, ya kan? Contohnya kemarin kan kasus yang baru yang pernah mukulin beberapa artis, akhirnya terduga membunuh anak di kolam renang. Yang selama ini kan dibiarkan aja. Kenapa? Karena dia dekat dengan kekuasaan, dia punya ini segala macam. Tapi begitu ada fakta nyata di CCTV, nggak bisa dia mengungkap. Nah, masyarakat Indonesia ini harus kita beri wawasan bahwa tidak semua informasi yang disampaikan seseorang menjadi viral itu, orang itu menginginkan pansos itu. Saya begitu pansos, saya tanya sama istri saya, pansos itu apa sih? saya nggak tahu pansos. Bukan apa? Saya bilang, apa pansos-pansos? Saya bilang kan, panjat sosial. Oh, saya nggak perlu itu. Saya bilang, nggak butuh lah. Nggak butuh. Kalau dari tim hukumnya NCW, ada nggak membuka komunikasi, jalur komunikasi dengan Raffi, dengan Hotman Paris gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak ada komunikasi. Jadi salah satu tim kita itu ada Bung Elres, salah satu tim pengacara kita ini yang dengan Bung Doni. Saya bilang, ini kan kawan saya kan, jangan sampai abang datang ke sini persepsi orang lain, saya bilang kan. Oh, dia yang in-house lawyer-nya Raffi tadi ya? Bukan. Dia lawyernya bapaknya Nagita. Oh. Tapi kan kawan saya. Kebetulan pada saat itu dia datang, dia kan, bro, gua tetap support lu, gua bagian dari lu. Iya, gua tahu lu bagian, tapi ini lu datang ini pasti persepsi orang macam-macam. Terus jelasin dulu yang pertama. Saya jelasin dulu, saya bilang pertama. Jadi pertemanan kita itu membuat kami ini para aktivis ini dimanapun kami berada paling saling support dan itu nggak akan pernah berhenti. Dan saya katakan lagi bahwa kita ini negara timur, berhentilah untuk menyanjung orang itu karena kekayaan. Iya. Karena ketenaran, karena bisa joget-joget, ya kan, bisa party-party, jangan. Itu hal yang tidak mengedukasi masyarakat Indonesia. Nah, ini yang diperlihatkan. Saya sangat menyayangkan kata-kata yang mungkin bagi kami ya, kami yang bergerak di lapangan, kami yang berusaha membersihkan Indonesia dari korupsi, orang mengatakan kami ini adalah orang yang kaya raya segala macam. Menurut saya itu nggak pas lah, banyak orang miskin di luar sana itu. Jadi sangat tidak pantas lah mengatakan ya, NCW iri karena mereka kaya. Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Watch kata dia kan. Sorry. Masih banyak rakyat kita yang miskin di luar sana. Yang buat makan satu hari aja berusaha mereka mati-matian buat bisa makan. Jangan katakan kita kaya kalau kita belum bisa membantu orang yang jauh lebih miskin, susah buat makan. Ketika seorang Hotman Paris akhirnya, kalau nggak salah ingat ya, mudah-mudahan nggak salah, biar saya nggak kena delete juga nih, bahwa segala yang dilakukan NCW adalah omong kosong ketika ditantang untuk datang pada tanggal sekian di sebuah stasiun televisi nggak datang juga, gitu kan. Bahkan mungkin juga mempertanyakan reputasi NCW. Gimana? Mungkin rekam jejak perlu juga di ini nih. Iya. Apa aja yang pernah dilakukan NCW yang kemudian membuat NCW membangun reputasinya gitu untuk dinilai sebagai ya memang pada jalan yang lempang untuk anti korupsi, TPPU gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan di awal ya Bang ya. Dia nantang untuk membawa bukti ke gedung Trans TV. Emang itu tempat pembuktian? Kan bukan. Ya Bang Hotman tahu lah. Ya strategi-strategi seperti ini dunia lawyer ya lazim lah dilakukan. Ya jadi ngapain kita datang? Dan kita juga nggak merasa tertantang dengan tantangan Bang Hotman. Ya biasa aja gitu. Ya Bang Hotman mau ngomong apa ya? Monggo. Itu yang kedua. Apa rekam jejak katakanlah begitu NCW untuk membuat NCW memang bisa diyakini oleh orang banyak, oleh publik gitu, bisa dipercaya untuk pada jalur pemberantasan anti korupsi, untuk TPPU, anti TPPU. Gini, ini yang paling dekat lah.
Ingat nggak pertama sekali NCW meminta sama pemerintah untuk menghentikan relokasi masyarakat di Pulau Rempang nanti setelah pemilu. Didengar nggak NCW? Didengar kan? Bagaimana dulu oknum Menteri Investasi ini harus sebelum pemilu harus selesai relokasi. Dia katakan sekian keluarga 70%, lebih dari 500 kepala keluarga sudah bersedia pindah. Akhirnya begitu kita bicara, didengar nggak kita? Kita didengar. Kemudian kita bicara terkait dengan dugaan Mires 2000 versi 5, dikatakan bahwa itu hibah segala macam. Didengar nggak kita? Dibatalkan itu pemilihannya. Coba kalau nggak viral kita lakukan. Kita mengatakan begitu, bukan mengatakan kita ini hebat, kita bisa enggak. Kita ini menjadi bagian terjadinya pencegahan terhadap extraordinary crime. Kita ini berusaha membuat segala sesuatu yang tidak didengar oleh pemerintah, penguasa atau rakyat Indonesia menjadi didengar. Gitu, Bang. Ini balik lagi ke soal lingkup keartisan seorang Raffi yang Ya. sekarang sedang akan diperkarakan ya. Ya. Kan rasanya bukan seorang Raffi aja yang dikait-kaitkan dengan uang yang diterima kemudian dipertanyakan publik gitu kan. Ya. Kan ada siapa, ada Atta, ada Rosa segala macam yang ujung-ujungnya ya dia nggak tahu apa-apa ketika dibayar sebagai profesional penyanyi atau apa, tapi kemudian uang itu dipertanyakan. Pertanyaannya, apakah lingkup keartisan itu memang yang paling gurih untuk TPPU itu berbiak gitu di situ? Iya, karena Gampang, gini Bang, TPPU ini kan ada, ini kembali lagi nih, seharusnya ini orang yang ahlinya ini, teman kita kan belajar juga kita paham. Kan ada 3 hal yang dikatakan TPPU itu. Pertama itu placement, penempatan. Ya. Yang kedua itu layering. Layering. Yang 3 itu integration atau integrating. Integrasi. Nah, apa yang paling gampang orang menaruh sesuatu yang tidak dicurigai oleh orang? Adalah kegemerlapan. Adalah ketenaran. Nah, melalui kegemerlapan, gaya hidup yang luar biasa inilah orang bisa menitipkan itu. Dan ini mungkin tidak terjadi hanya dengan 1-2 orang. Banyak orang artis terkenal itu yang diduga terjadi praktek-praktek itu. Mungkin bisa dilihat ada kasus yang robot trading anak Medan sana itu. Dan tiba-tiba dia fasilitator, dia perlihatkan rumahnya, mobil dan segala macam. Wah, itu junior saya tuh di SMA tuh. Siapa namanya? Ivan? Ini Indra Kens. Indra Kens. Itu junior Iya kan? saya di SMA tuh. Sebenarnya Emang udah punya bakat begitu sejak SMA? Hah? Oh enggak. SMA belum seperti itu dia. Belum kelihatan ya. Setelah dia main robot trading itu lah udah kayak gitu. Nah, inilah jadi proses inilah kadang-kadang kawan-kawan artis, selebritis, telegram atau apapun lah namanya terpleset. Dan kita ini dibandingkan negara ASEAN terdekat dengan kita di Malaysia aja ini sangat jauh ketinggalan terkait dengan penegakan hukum yang namanya korupsi. Di Malaysia orang nggak akan berani memamer-mamerkan harta ini segala macam karena langsung orang pajak datang besok pagi ke rumahnya. Tok. Mobil udah bayar belum? Ya kan? Rumah udah bayar belum? Perhiasan kamu pakai, kamu udah laporkan belum? Di Indonesia kan tidak. Mau berapapun tas Hermes dibilang palsu. Enggak kok, ini imitasi. Enggak kok, ini imitasi. Apa iya sekelas orang mau memakai imitasi? Ini logika sederhana sebenarnya. Tapi kita menghimbau nih, kembali saya menghimbau nih kepala PPATK nih, Bang Ivan. Bang Ivan. Yustiavan ya. Nah, agak susah namanya. Supaya benar-benar mencermati yang namanya aliran atau yang tidak wajar, ya kan? Terjadi proses layering, terjadi proses pembuatan holding dan anak perusahaan, terus ada afiliasi segala macam, tiba-tiba ada penempatan sejumlah nama menggunakan nama-nama tertentu, kemudian tiba-tiba udah ada asetnya diakui sebagai imbreng dari para. Nah ini kan harus diakui, harus dilakukan pendalaman. Apa iya bahasa yang dikatakan oleh kepala PPTK mengatakan bahwa ini kita geser sedikit karena ini menyangkut hal yang lebih kecil, karena hal yang lebih besar disampaikan oleh beliau 30% dari dana proyek strategis nasional mengalir ke rekening oknum-oknum ASN, politisi, bahkan oknum TNI Polri, ya kan?
Ini 555 triliun loh dugaannya. Dan ini pun mau nguap, udah nggak ada berita lagi. Apalagi cuman yang kecil-kecil begini. Nah, kami meminta sebenarnya kepada Kepala PPATK, sekali berani, beranilah terus. Jangan berhenti di tengah jalan. Kami tahu Bung Ivan ini orangnya sangat lurus, NKRI, harga mati, tegak lurus terhadap undang-undang, Pancasila itu dia tahu. Tapi begitu dia ungkapkan, sekian banyak tekanan datang. Jadi dia semacam the right man in the wrong place ya? The right man and the wrong place ya. Orang jujur tiba-tiba ya kan ditempatkan harus mengungkap yang lebih besar. Coba, mungkin abang pernah membaca, masih ada mungkin sekarang. Masih ada. Diduga 555 triliun dana proyek strategis nasional mengalir ke rekening oknum ASN, politisi dan TNI Polri. Bisa dan sudah berubah menjadi aset, kendaraan, bla bla segala macam. Terus kemana itu? 555 triliun loh itu. Jadi kalau di case sekecil ini, saya yakin mungkin ya kita aja 555 triliun aja nggak boleh. Apalagi mana yang kecil kayak gini, teman anak saya lagi. Dan yang menarik ini, mumpung di sini. Jika seandainya warga negara kelas 1 tidak boleh diperiksa, khawatir nggak semuanya nanti akan berlindung di balik warga negara kelas 1? Dan penegakan hukum pasti akan terbentur terus. Itu udah terjadi ya? Iya, dan ini sedang berlangsung. Berlangsung. Dan ini sedang berlangsung, iya kan? Besoknya Bang Ivan itu bilang. Masyarakat tahu nggak itu? Saya yakin tidak banyak rakyat Indonesia mengetahui bahwa warga negara kelas 1 tidak bisa dipidanakan. Kecuali 3 hal. Terbukti melakukan korupsi, perbuatan tercela, sakit atau gila. Ya kan? Yang dia tidak bisa diberhentikan. Dan di kasus ini nih NCW yang sedang mencoba katakan itu membuat terang persoalan si Raffi Ahmad ini. Iya. Kan tadi udah kita sebut selentingannya kan, bukan selentingan, sedikit-sedikit bahwa dia kan circle pergaulannya jelas kan. Iya. Mungkin masuk yang warga kelas 1 tadi kan. Iya. Nah itu kan pasti udah kebayang akan jadi ganjalan banget itu kan buat NCW. Jadi akan sejauh apa maksimalitas dari perjuangan NCW di kasus ini ya, di kasus yang Raffi tadi itu ya. Dari sekarang udah kebayang kan nanti ada itu barrier-barrier yang mungkin susah ditembus itu. Barrier-barrier yang sudah ditembus, tapi kalau misalnya apa yang sudah kami lakukan ini terus kami lakukan, kalau rakyat itu sadar, kalau tekanan masyarakat itu semakin besar, barrier itu pasti runtuh. Runtuh. Pasti runtuh. Ini sekarang tinggal kita berharap pada seluruh masyarakat Indonesia nih. Seluruh masyarakat Indonesia nih. Yang nonton mungkin setelah ini, yang baca, yang melihat beritanya, kawan-kawan aktivis di jalan, ya kita tahulah ada teman-teman adik-adik mahasiswa konsolidasi, datang preman. Gitu. Ini kan sedang seperti bom waktu aja nih, tinggal tunggu aja nih. Tinggal ini meledak, deng. Udah. Intinya begini, saya kan berkali-kali ada yang mau undang lagi konferensi, saya bilang, udahlah prosesnya lagi kami dalami, lagi kami kaji, analisa kami lakukan, kami sudah mengumpulkan jaring-jaring bisnisnya, ya kan? Dan ini dalam proses pendalaman, bagaimana hasil akhirnya dan bukti-bukti saksi sama mungkin tindak pidana utamanya ini bisa kami rangkum menjadi satu laporan dan kami laporkan. Jadi kenapa kami datang? Tadi kami berpikir kan, oh ini pasti adalah salah satu dari kawan R ini kan. Iya. Saya udah menduga itu, lebih bagus saya bilang kan. Karena kemarin bukannya kita nggak mau, saya nggak mau berdebat. Sesuatu yang bukan di ranah perdebatan. Karena bukti-bukti itu bukan kita perdebatkan itu. Tapi kalau hanya buat bicara bagaimana ya kan, kemudian ditanya lagi karena ada apa sih TPPU itu, sehingga bisa dijelaskan oleh ahli kan. Iya. Walaupun kami mengetahui, lebih bagus keluar dari mulut orang yang benar-benar ahli. Tapi pada kenyataannya, semua yang dikejar orang ini sebenarnya bukan TPPU-nya. Orang mengejar ini kenapa Raffi yang diinikan. Iya. Nah, masyarakat harus tahu, bukan Raffinya, tapi kejahatannya. Kalau orang yang kita kejar, salah kita. Yang kita kejar itu adalah kejahatannya.
orangnya ini hanya medianya aja. Bisa jadi bukan saudara R-nya aja, bisa jadi ada yang lain, A, B, C, D, F, sampai Z. Tapi yang kita kejar itu kejahatannya, bukan sosoknya. Jadi biar masyarakat clear dulu nih, yang dikejar oleh NCW adalah kejahatannya yang diduga, bukan sosoknya. Orang kan menilai kami mengejar sosoknya, kami nggak ada urusan personal dengan saudara R. Tapi nggak juga dipungkiri bahwa ketika seorang Raffi dengan nama besar yang kondang populer itu kan jadi daya tarik juga buat publik, kebanyakan publik ya. Disitulah rakyat Indonesia ini terlalu mencintai seseorang sosok itu terlalu berlebihan sehingga membutakan matanya terhadap kebenaran. Gitu. Kan di mana-mana di negara maju sekalipun kan tetap banyak program-program televisi yang ya mengungkap katakanlah begitu keseharian pesohor. Ya. Dan itu juga menarik di sana program di TV luar pun yang kita pikir orangnya maju segala macam tetap aja gitu. Apalagi di sini gitu yang sorry itu sih ya tingkat level pendidikannya kan ya. Gini, satu lagi nih, biar orang paham clean and clear ini. Dikatakan pansos biar NCW ini banyak followersnya, terus ada pemasukannya. Dari akun kita yang pertama dengan akun kita kedua di TikTok, belum ada serupiah pun kita withdraw. Karena menurut kita nggak mencari itu. Boleh dicek ke TikTok. Malah akun kita di-ban. Malah akun kita di-ban yang pertama. Di-ban akun kita. Kenapa kan? di-ban-nya? Karena dianggap terlalu mengkritik penguasa dengan korni-korni yang terduga korupsi. Di-ban, kita naikin lagi akun baru. Kita buat lagi akun kedua. Belasan ribu lagi. Langsung naik followersnya. Karena yang kita kejar ini, rakyat Indonesia harus tahu. NCW tidak mengejar penghasilan dari viewers. Boleh cek ke TikTok, ada nggak kita withdraw $1 aja. Nggak usah. Kita yang viewers kita udah banyak sekali lah. Dan setiap hari kita ini ada sekian dolar, nggak pernah kita withdraw, even once. Jadi kita nggak mencari itu. Bahkan kita juga tidak berharap dari media sosial kita yang lain ada penghasilan di situ. Karena tujuan kita bukan mencari penghasilan. Dan saya nggak punya juga media sosial atas nama pribadi. Kalaupun ada pasti mencatut foto-foto saya yang ada di internet. Ini soal momentum, iseng saya nanya nih. Ini kita lagi kan pemilu pencoblosan. Nah, kan nggak jauh dari ketika pertama kali NCW mempublish persoalan ini, TPPU-nya Raffi Ahmad itu dugaan, kan? Itu nggak ada. Ya katakanlah motif-motif politik gitu, motif-motif elektoral. Nggak ada sama sekali. Wah, adalah. Jangankan sekelas Raffi, sekelas menteri aja kita kritik kok bagaimana Zulhas itu gini-gini, tahiyat terakhir sholat. Ya kan? Bagaimana Erlangga Hartarto itu, terima kasih Pak Jokowi, itu dia kan, ini bantuan Pak Jokowi. Enggak, kita memang kritik itu. Tugasnya kita, karena ya namanya tindak pidana korupsi. Undang-Undang 28 tahun 99 itu jelas-jelas mengatakan bahwa penyelenggara harus bebas dan bersih dari KKN. KKN ini jika dianalogikan ke berbagai tindakan yang dilakukan oleh para oknum menteri yang berada di koalisi ini, itu sangat menjijikkan menurut saya. Dan kita mewajib untuk mengingatkan itu. Dan diskursus ini menurut saya harus banyak mengundang orang yang mencermati bahwa KKN itu selalu dimulai dengan nepotisme. Karena kekerabatan, karena kenal. Kira-kira berani nggak orang korupsi ditawarin uang dengan orang yang tidak dikenal? Pasti dianggap jebakan. KKN, korupsi selalu dimulai dengan nepotisme, kolusi yang kecil-kecilan menjadi korupsi dia. Baiklah nih, Bang Harif, Pak Noni, udah cukup panjang kita ngobrol-ngobrol. Walaupun sebenarnya masih pengen ada yang ditanyain, tapi mungkin lain kali lah ya. Tapi yang pasti publik pasti akan mengikuti, menunggu-nunggu ujung dari TPPU yang diduga melibatkan. Kami dengan senang hati kalau seandainya para netizen menunggu itu, karena bagaimanapun tindak pidana luar biasa, extraordinary crime yang turunan itu macam-macam, ada TPPU, ada ini, ada itu, segala macam kan. Dan ini bisa terungkap. Perlahan-lahan kan ada beberapa yang sudah kami ini kan mulai terungkap, bahkan dicermati oleh pemberitaan internasional ya kan. Ya, kami berharap siapapun lah yang berbicara terhadap
terkait dengan korupsi, nggak perlulah dibilang pansos seperti ini, karena bukan kami banget lah itu. Kami enggak. Dan kalau ada lagi mengatakan udah cair ini, saya bilang waduh itu lebih menyakitkan menyakitkan. lagi. Udah masuk angin gitu ya. Udah masuk angin lagi, waduh. Yang ngomong itu yang masuk angin bang, benarnya. Iya, aduh. Dia Baik, masuk baik. angin supaya dia ngomong kayak gitu kan. Gitu. Baik, abang berdua terima kasih untuk obrolannya. Sama-sama Ya, bang. sama-sama bang. Saya tutup dulu ya, dia. Sobat DN, ini pasti akan ditunggu publik. Di atas semua itu memang persoalan TPPU-nya yang harusnya menjadi perhatian kita. Tapi kan juga pasti banyak publik juga yang juga mencermati persoalan entertainment-nya kan tentang seorang Raffinya itu juga. Jadi kita tunggu aja kelanjutan dari perjuangan NCW di persoalan ini. Segitu aja obrolan kita. Jangan lupa untuk Sobat DN tetap pantengin, tetap tonton Diskursusnet karena kita nggak cuma punya program yang namanya Bang X Napi seperti ini, juga ada Open Minded, ada juga Mimbar Bebas dan juga Setirin Aja. Tapi